Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab kritik matan hadis yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Muhammad As-Sa'wi rahimahullah. Kita akan membahas sekarang tanda-tanda atau kriteria sebuah matan hadis itu dinilai maudhu atau dhaif dikarenakan dia membadai ijma'. Jadi ijma' ulama itu menjadi parameter atau tolok ukur kita untuk menilai sebuah matan hadis. Selain ijma' Nabi, ada juga hadis tersebut tolak ukurnya adalah mengandung hal yang mustahil dan mungkar, maka itu juga kita tolak. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah bahwasanya hadis yang diriwayatkan itu tidak bagus, artinya tidak enak didengar, buruk begitu ya, dan lafadz-lafadznya sangat lemah. Dan hadisnya itu sesuatu yang lucu ya, bisa kita tertawakan begitu ya. Baik, dari ketiga hal ini insyaallah kita akan bahas satu-satu. Kita akan baca dalam kitab ini. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, ats-tsalis, yang ketiga, mukhalafatul marwi lil ijma', membedainya apa yang hadis itu terhadap ijma'. Al-ijma' al-muhtaj bihi huwa al-mustanad ila nususil wahyain. Ijma' yang dijadikan hujjah wa huwa al-mustanad ila nususul wahyin adalah yang kita jadikan sandaran pada teks-teks wahyu. Yajibu al-amalu bihi, wajib kita mengamalkan ijma' itu. Wa anna kullama khalafahu fahuwa mardud. Semua yang membedai ijma' adalah mardud, ditolak. Contohnya hadis bai'ul hurri al-muflisu fi dinihi. Ada sebuah hadis berbunyi bai'ul hurri al-muflis fi dinihi. Bai'ul hurri, menjualnya seseorang yang merdeka, al-muflis fi dinihi, yang bangkrut dalam agamanya. Ba'dama naqad al-Baihaqi, setelah Imam Baihaqi mengkritik hadis ini secara sanad, ba'dama naqad al-Baihaqi hadal hadis sanadan, qala, beliau berkata, Imam Baihaqi berkata setelah mengkritik hadis ini secara sanad, wa fi ijma'il ulama ala khilafihi, menurut ijma' ulama, menurut Imam Baihaqi, ala khilafihi, membedai dari hadis tersebut, membedai dari hadis, ijma' ulama membedai hadis tersebut. Wa hum la yajma'una ala tarki riwayatin sabitah, mereka tidak akan berijma' ala tarki riwayatin sabitah, atas meninggalkan riwayat yang sabit, yang benar-benar berasal dari Nabi. Dalilun ala dha'fihi, maka ini menunjukkan atas kedhaifan daripada matan hadis, au naskhihi in kana sabitan, atau itu sudah dinasakh, dihapus apabila hadis itu memang benar-benar berasal dari Nabi. Wabillahi taufik, dan mudah-mudahan kita mendapat pertolongan dari Allah. Kemudian yang kelima, hadis man hajjal baita walam yazurni faqad jafani. Hadis man hajjal baita, barang siapa yang berhaji ke Baitullah, walam yazurni, kemudian dia tidak berziarah kepadaku di Madinah ya, faqad jafani, maka dia sungguh telah jafani, bersikap dingin kepadaku. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadza lam yarwihi ahadun min ahlil ilmi bil hadis, tidak ada seseorang yang ahli ilmi dari ulama yang meriwayatkan hadis ini. Bal huwa maudhu', bahkan hadis ini menurut Ibnu Taimiyah, yang menurut Syekh Ibnu Taimiyah adalah maudhu' ala Rasulillah, dipalsukan atas nama baginda Nabi. Hadis man hajjal baita wa lam yuzurni faqad jafani, dipalsukan atas baginda Nabi, maudhu'. Wa ma'nahu mukhalifun lil ijma', dan maknanya membedai dari ijma'. Fa inna jafa'ar rasul minal kabair, karena bersifat dingin, bersifat angkuh kepada Nabi itu termasuk dosa besar.
bal huwa kufrun wa nifaq, bahkan dia adalah sifatnya adalah kafir dan sebuah kemunafikan. Bal yajibu ayyakuna ahabbu ilaina min ahlina wa amlina kama qala. Bahkan Nabi itu harus menjadi orang yang lebih kita cintai min ahlina dari keluarga kita, wa amwalina dari harta-harta kita, kama qala sebagaimana disabdakan Nabi, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah satu orang dari kalian, hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, sehingga aku menjadi orang yang paling dia cintai, min walidihi dari ayahnya, wa waladihi dari anaknya, wan nasi ajmain dan dari semua orang. Amma ziarah, adapun ziarah, falaisat wajibah bittifaqil muslimin, maka itu tidak wajib. Bal laisa fiha amr fil kitab wala fi sunnah, tidak ada keterangan dalam kitab dan sunnah. Wa innamal amr al mawjud fil kitab wa sunnah bisalah alaihi wa taslim. Yang keterangan yang kita jumpai dalam kitab dan sunnah adalah untuk kita banyak membaca sholawat kepada baginda Nabi. Yang keenam, hadis an-nazar ila wajhil hasan ibadah, melihat kepada wajahnya orang ganteng itu adalah ibadah. Qala Ibnu Qayyim berpendapat, su'ila syekhuna amman yaqul, ditanya guru kita tentang yang dikatakan hadis yang tersebar, an-nazar ila wajhil hasan ibadah, memandang kepada wajah yang ganteng itu ibadah. Wa yarwi dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hal hadzalika sahih am la? Ada yang mengatakan itu diriwayatkan dari Nabi. Fa hal dzalika sahih am la? Itu sahih atau tidak? Fa ajabi anna qala hadza kidhbun batilun, dan Syekh berkata, Ibnu Qayyim, ini adalah kidhbun, sebuah dusta batil yang bersifat batil. Wa man rawa dzalika 'anil nabi, siapa yang meriwayatkan hal tersebut dari Nabi, au ma yushbihu faqad kadzdzaba alaihi, barang siapa yang meriwayatkan hal seperti itu kepada Nabi, au yushbihu, atau yang seumpama itu, faqad kadzdzaba alaihi, sungguh telah berdusta kepada Nabi. Fa inna hadza lam yarwihi ahadun min ahli hadis, tidak ada seorang ahli hadis pun yang meriwayatkan hadis ini, la bi isnadin sahih, tidak dengan sanad yang sahih, wala dhaif, juga dengan sanad yang dhaif, bal huwa minal maudu'at, bahkan itu hadis tersebut an-nazar ila wajhil hasan itu adalah termasuk dari hadis-hadis maudhu'. Wa huwa mukhalifun li ijma'il muslimun, dan dia berbeda dengan ijma' muslim. Fa innahu lam yaqul ahadun inna an-nazar ila al-mar'ah al-ajnabiyyah was-sabi al-amrat ibadah. Tidak ada ulama mengatakan melihat kepada perempuan ajnabi, perempuan asing, dan anak kecil yang masih belum tumbuh jenggotnya itu adalah ibadah. Wa man za'ama dzalika fa innahu yustatabu, barang siapa yang berkeyakinan seperti itu maka dia harus bertaubat. Fa in taba wa illa fa illa qutila, apabila dia bertaubat maka diterima taubatnya, wa illa, jika tidak bertaubat, qutila, maka dia dihukum dengan dibunuh. Fa inna nazar minhu ma huwa haram minhu ma huwa makruh, karena melihat ajnabi, melihat orang anak laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya itu yang ganteng, ada yang dihukumi haram, bahkan ada yang makruh. Berikutnya adalah istimalul hadis. Ada yang juga mubah ya ini. Ada yang jadi melihat kepada wajahnya orang asing itu, perempuan atau laki-laki, ada yang mubah, ada yang haram, dan ada yang makruh. Yang keempat, istimal hadis alal mustahil awil manakir. Hadis itu mengandung hal yang mustahil atau mungkar. Misalkan hadis, Ra'aitu Rabbi Azza wa Jalla ala jamalin ahmar alaihi izar. Saya melihat Tuhanku ala jamalin ahmar, di atas unta yang warnanya merah, alaihi izar, yang dan Tuhan itu mempunyai dan memakai sarung ya. Maha suci Allah. Ya, ini berhadis mungkar ya. Mustahil ya, mustahil. Ya, ada hadis seperti ini ya. Apa katanya Ibnu Jauzi? Hadza hadisun la yashukku ahadun fi annahu maudhu'. Tidak ada seorang ulama pun yang meragukan bahwa ini hadis maudhu'. Muhal, enggak mungkin. La yahtajul istilatihi ay yanzur fi rijali. Enggak usah kita capek-capek melihat melihat para perawinya. Cukup dengan matanya saja kita tahu ini sudah mungkar.
idlaw rawahu thiqat kana mardudan. Andai sekalipun hadis ini diriwayatkan oleh seorang yang thiqah, itu tetap kita tolak. War rasul munazzahun ayyuhka anillah ayyahkiya anillah azza wa jalla ma yastahilu alaihi. Dan Nabi munazzahun, disucikan untuk meriwayatkan dari Allah ma yastahilu alaihi, yang mustahil bagi Allah. Gak mungkin Nabi meriwayatkan hadis ra'aitu rabbi azza wa jalla ala jamalin ahmar alaihi izar. Kemudian yang kelima, sama jatul marwi wa raqaqatu alfadh wa kaunihi mimma yuskharu minhu. Sama jatul marwi, sama jah ini artinya adalah buruk ya, jeleknya. Buruknya sesuatu yang diriwayatkan ya, sangat jelek. Rokakah itu lemahnya yang diriwayatkan. Dan wa kaunuhu mimma yuskharu minhu, dan hadis itu sesuatu yang lucu gitu. Sesuatu yang lucu, ketawa kita kalau dengar ya. Coba kita lihat contohnya apa. Jadi sama jatul marwi, buruk, rokakah, lemah, dan juga yuskharu minhu, ya sifatnya lucu, komedi. Ini laukana, hadisnya adalah laukana al-aruzzu rajulan lakana haliman ma akalahu ja'i'un illa asba'ahu. Laukana al-aruzzu rajulan, andaikan nasi, beras itu seperti manusia, lakana haliman. Kalau andaikan beras itu seperti manusia, lakana haliman, niscaya dia akan menjadi orang yang penyabar. Ma'akalahu ja'i illa asba'ahu. Setiap orang yang lapar makan nasi itu maka akan mengenyangkannya. Ya, lucu sekali teman-teman ya. Lafadznya aneh, lemah sekali ya. Apa katanya Ibnul Qayyim? Fahadha minas samijil barid. Ini adalah termasuk sesuatu yang lemah, sesuatu yang aneh. Walladzi yusanu anhu kalamul uqala. Gak mungkin orang yang berakal mempunyai perkataan seperti ini. Fadlan an kalami sayyidil anbiya, lebih-lebih baginda Nabi. Gak mungkin hadis Nabi seperti ini ya. Masa hadis tentang harus, tentang nasi itu, andaikan orang adalah dia akan menjadi orang penyabar, setiap dimakan oleh orang yang lapar akan mengenyangkannya. Baik, itulah teman-teman tanda-tanda hadis yang dhaif ataupun maudhu pada matannya yang sudah kita jelaskan, yaitu membeda ijma'. Kemudian hadis itu mengandung hal-hal yang mustahil, dan juga matan hadisnya itu sangat lemah, aneh, dan lucu ya, lucu, tidak mungkin diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.